Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan anugerah untuk bermajlis ilmu. Semoga majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga diberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita lanjutkan pelajaran tentang mandi-mandi sunnah. Mandi sunnah yang pertama yang kita sudah sebutkan adalah sunnah atau mandi Jumat. Mandi ketika mau pergi untuk sholat Jumat. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' bahwa mandi-mandi sunnah ini ada sebanyak 17 jenis atau 17 macam. Yang kedua, wa minha al-aidan. Dan yang selanjutnya adalah mandi sholat 2 Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Qala al-muallif rahimahullah wa minhal aidan. Kifayatul Akhyar, mualliful Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan fayustahabbu an yughtasala lahuma liqauli ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha wa kana Umaru wa Aliyun radhiyallahu taala anhuma yaf'alanihi wa kadza Ibnu Umar radhiyallahu anhuma li'annahu amrun yajtami'u lahu an-nas fayustahabbu an yughtasala lahu qiyasan 'alal jum'ah wa yajuzu ba'dal fajri bila khilaf wa qablahu 'ala ar-rajih wa yahtassu bin nisfil akhiri 'ala ar-rajih wa qila yajuzu fi jami'il laili wallahu a'lam. Dan yang kedua dari mandi sunnah adalah mandi salat Idan, salat 2 Id. Maka diistihbabkan atau disunnahkan untuk mandi guna pergi melaksanakan salat Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalilnya ada beberapa dalil yang dikemukakan dalam Kifayatul Akhyar. Yang pertama adalah hadis
dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Ini hadis atau dalil yang pertama. Ya, dalil yang pertama dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan kepada kaum muslimin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwa Ibnu Abbas dari pihak laki-laki bersepupu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari pihak ibu, istri Nabi adalah bersaudara dengan ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi punya hubungan dari dua arah. Dan beliau sering di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi sebelum sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dalil yang kedua adalah perbuatan para sahabat. Jadi perbuatan para sahabat di antaranya adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi 3 orang sahabat yang disebutkan di sini, walaupun juga banyak sahabat yang juga melakukannya. Jadi hadisnya yang pertama adalah perbuatan Nabi, yang kedua adalah asar dari para sahabat, dan tentu para sahabat ketika berkenaan dengan syariat mereka melaksanakannya pasti berdasarkan perbuatan atau keputusan atau contoh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tentu tidak akan pernah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang ketiga adalah alasan akli. Kalau tadi alasan nakli, dalil yang dinukilkan baik dari Rasulullah atau dari para sahabat. Yang ketiga adalah alasan akli. Secara akal, di mana li'annahu amrun yajtami'u lahun nas fayustahabbu an yughtasala lahu. Karena Idul Fitri dan Idul Adha merupakan hari di mana kaum muslimin berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga disunnahkan untuk mandi, bersih-bersih, dan menggunakan wangi-wangian seperti sholat Jumat, kiasan ala al-Jum'ah, dengan mengkiaskannya dengan hari Jumat, karena sama-sama hari tempat berkumpulnya kaum muslimin. Dan tentu ketika kita berkumpul dan orang banyak, kita tidak boleh membawa bau-bau yang tidak sedap. Karena bau-bau yang tidak sedap akan mengganggu jamaah yang lain. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa malaikat juga terganggu. Apabila ada orang pergi sholat jamaah, kemudian baunya tidak sedap, maka jamaah di sebelahnya terganggu, malaikat juga terganggu. Rasulullah mengatakan malaikat terganggu
dengan apa yang mengganggu manusia. Maka disunnahkan pergi ke masjid, ya, baik untuk sholat 5 waktu, apalagi sholat Jumat, apalagi sholat Id, ya, yang jumlah jamaahnya jauh lebih banyak, maka lebih disunnahkan untuk mandi, ya, supaya badan bersih dan tidak berbau. Ya. Kemudian kapan waktu mandi sholat Id? Kalau sholat Jumat, waktu mandinya setelah fajar, ya. Atau yang lebih disunnahkan adalah beberapa saat sebelum berangkat ke masjid. Namun sholat Idul Fitri waktunya yajuzu ba'dal fajri bila khilaf. Dibolehkan kita mandi untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha setelah terbitnya fajar. Atau dengan kata lain setelah sholat subuh. Ya. Dan wa qablahu 'ala rajih. Dan yang lebih rajih mandi sebelum terbit fajar atau sebelum sholat subuh. Wa yahtassu bin nisfil akhir 'ala rajih. Dan yang lebih rajih lagi waktunya adalah an-nisful akhir atau akhir-akhir waktu, setengah waktu sebelum pelaksanaan sholat Id atau sebelum kita berangkat sholat Id. Nah, sama dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat yang paling disunnahkan adalah menjelang kita berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Walaupun waktunya beda. Ya, kalau sholat Jumat tentu menjelang sholat Jumat berarti sudah mau tengah hari. Ya, sudah mau zuhur. Ya. Tapi kalau sholat Id karena waktunya adalah di waktu duha, ya, maka pagi-pagi kita sudah mandi. Ya. Nah biasanya kalau kita sholat Id jam 7, maka setengah 7 sudah harus siap. Ya, sudah mandi dan berpakaian dan seterusnya. Ya. Wa qila yajuzu fi jami'il laili wallahu a'lam. Dan ada pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa sholat atau mandi sholat Id dibolehkan di seluruh malam. Artinya pada malam takbir. Ya. Pada malam takbir kalau kita mandi sudah dan berniat bahwa mandi itu untuk sholat Id, maka itu disebutkan dalam pendapat yang tidak rajih karena disebut qila, ya, dengan sighatut tamrid. Ya, dalam pendapat yang syadz atau tidak rajih itu dibolehkan. Ya. Tapi agak riskan juga, ya, mandi di malam hari. Ya. Agak kedinginan nanti. Nah, biasa juga berkeringat orang tidur di malam hari. Ya. Jadi kalau habis mandi kemudian berkeringat, tidak tercapai tujuannya tadi, yaitu supaya tidak berbau. Nah, kalau sudah berkeringat ketika tidur, apalagi ada orang yang memang tidur berkeringat. Ya. Kalau dia tidur berkeringat, nah itu tentu tidak sangat riskan. Maka yang paling baik seperti yang tadi disebutkan, wa yahtassu bin nisfil akhir. Yang paling baik atau yang paling utama adalah mandi sholat Idul Fitri di waktu-waktu akhir atau menjelang kita mau pergi ke tempat sholat Id. Ya, baik itu ke masjid ataupun ke tanah lapang. Kemudian yang ketiga, wa minhal istisqa. Fayustahabbu an yughtasala lahu li ajli qat'ir rawaih li'annahu mahallun yushra'u fihi al-ijtima' fa ashbahal jum'ah. Ya. Istisqa juga disunnahkan kita untuk mandi kiasan alal jum'ah.
Dalilnya adalah qiyas. Mengkiaskan mandi salat istisqa dengan salat Jum'ah. Karena apa? Karena sama-sama dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah dan di tempat yang terbuka ataupun tertutup. Sehingga karena banyak orang ikut sholat, untuk menghindari bau, mengganggu para malaikat, mengganggu jamaah yang lain, maka disunnahkan untuk mandi. Wa minhal kusufu wal khusuf. Kemudian yang keempat adalah mandi ketika mau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Wa yuqalu fihima kusufun wa khusufun idza dhahaba dhaw'u syamsi wal qamari. Wa qila al kusufu lisyamsi wal khusufu lil qamar. Qalahu al-Jauhari ma'annahu qala innal kusufa wal khusufa yutlaqu alaihima ma'an. Was sunnatu an yughtasala lahuma li'annahuma salatun yushra'ul ijtima'u laha fa yustahabbul ightisalu laha kal jum'ah wallahu a'lam. Ya. Jadi salat gerhana al-khusuf itu untuk gerhana matahari. Ya. Sedangkan al-khusuf adalah gerhana bulan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauhari. Al-Jauhari ini ahli lughah, ya, ahli bahasa Arab. Ya. Walaupun dalam sebagian pendapat ahli bahasa yang lain bahwa kusuf dan khusuf sama saja. Ya. Kusuf bisa dipakai untuk bulan, khusuf juga bisa dipakai untuk matahari. Jadi ini dua istilah yang bisa ditukar-tukar. Ya. Kusuf dan khusuf. Dan apa yang disebut al-kusuf wal khusuf? Idza dhahaba dhaw'u syamsi wal qamar. Ya, yaitu ketika hilangnya sinar matahari dan bulan. Ya. Gerhana matahari, kalau kita lihat pelajaran fisika, terjadi karena ya, posisi matahari dan bumi dihalangi oleh bulan. Ya. Sedangkan kalau gerhana bulan, maka mana yang duluan? Kalau gerhana bulan itu bagaimana definisinya? Matahari, bumi dan bulan. Matahari, bumi dan bulan dalam satu garis, ya, dalam satu garis. Nah, kapan sholat kusuf dan khusuf dilaksanakan? Ketika kita melihat cahaya matahari itu hilang, dan begitu juga cahaya bulan itu hilang. Jadi sholat gerhana itu dilakukannya kalau sudah terjadi gerhana. Bukan sebelum terjadi gerhana. Tapi ketika terjadinya itu. Ya, sampai kapan selesai sholatnya? Sampai gerhananya berakhir. Sampai gerhananya selesai. Atau sampai matahari itu bersinar terang kembali. Karena sudah tidak dihalangi oleh bulan. Ya. Atau bulan sampai dia terang kembali, ya, karena dia sudah bisa memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Ya. Nah itu sebelumnya itu kita mandi. Mandi gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagaimana kalau gerhana bulan jam 2 pagi? Apakah kita disunnahkan mandi? Kapan mulai mandinya? Sama dengan Idul Fitri tadi. Ya. Kalau mampu mandi sebelum sholat, ya itu lebih bagus. Ya. Tapi kalau kita mandi sebelumnya, mandi pada saat maghrib misalnya, kita niatkan untuk mandi gerhana bulan, maka dibolehkan. Ya, seperti sholat Id. Nah kalau sekarang kan sudah ditahu itu gerhana bulan terjadi jam berapa, menit berapa, dan detik berapa. Ya, sudah bisa diprediksi. Ya.
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi persisnya kapan dan di daerah mana saja terlihat gerhananya, nah itu sekarang sudah bisa diprediksi. Jadi kalau daerah kita tidak terlihat, maka tidak sholat gerhana. Karena sholat gerhana itu waktunya adalah ketika kita melihat sinar bulan atau sinar mataharinya gelap, ya, hilang. Ya, seperti yang disebutkan dalam kitab ini, idza dzahaba dhau'us syamsi wal qamar. Apabila telah hilang cahaya matahari atau cahaya bulannya. Nah, disitulah waktunya kita sholat gerhana matahari. Dan gerhana bulan. Dan istihbabnya dikiaskan juga dengan sholat Jumat. Ya, karena sama-sama sholat yang disyariatkan dalam berjamaah. Ya, kalau kita pergi berjamaah maka dibolehkan. Walaupun kalau sholat gerhana matahari ini, ya, kalau kita sholat sendiri juga tidak apa-apa. Ya, kita sholat sendiri di rumah, kita tidak pergi sholat jamaah juga tidak apa-apa. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Ya, yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan mandi setelah kita memandikan mayit atau jenazah. Ini bacanya mayyit, ya. Kalau maitah itu bacanya maitah, ya. Bukan mayyitah. Ya. Karena kalau bacanya mayyitah itu nanti jenazah perempuan maksudnya. Nah, kalau maitah bangkai. Hurimat alaikumul maitatu dalam ayat, bukan mayyitatu. Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Ya, kalau di sini mayyit wa ghuslun al-ghuslu min ghuslil mayyit. Hal huwa wajibun au mustahab. Nah, hukum mandi setelah memandikan jenazah. Di sini ada khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan qaulan. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Al-qadim annahu wajib wal jadid wa huwa rajih annahu mustahab. Ya. Dalam mazhab Syafi'i hukum mandi setelah kita memandikan jenazah. Bagi orang yang memandikan tentu. Ya. Bagi orang yang tidak memandikan maka tidak perlu. Ya. Apalagi bagi orang yang datang ke jenazah cuma badudu di bentor. Atau badudu di jalan. Nah, tidak perlu. Yang memandikan jenazahnya itu. Yang langsung yang bekerja memandikan secara langsung. Dalam pendapat Al-Qadim, ya, pendapat Imam Syafi'i yang Al-Qadim, Imam Syafi'i itu punya pendapat beliau oleh para murid-muridnya dikelompokkan menjadi dua. Yaitu ada fase qadim, ada fase jadid. Fase qadim itu adalah ketika beliau merumuskan mazhabnya saat tinggal di Baghdad, di Irak. Ya. Kemudian fase jadid atau baru saat beliau tinggal di Mesir. Ya. Karena Imam Asy-Syafi'i itu wafatnya di Mesir. Ya. Jadi beliau orang Gaza, Palestina, keturunan Quraisy, kecil di Mekah, ya, sampai usia sekitar 15 tahun, pindah ke Madinah belajar, baru pergi belajar ke Yaman, baru pergi ke Madinah lagi, baru pergi ke Baghdad, ya, dan beliau lama di Baghdad. Kemudian setelah dari Baghdad, beliau pergi ke Mesir, dan beliau wafat di Mesir. Dan kuburannya sampai sekarang masih ada di Mesir. Ya, jadi masih ada kuburan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Nah, pendapat Al-Qadim ketika beliau masih di Baghdad atau dalam rumusan mazhab yang lama, beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Ya, hukum mandi
bagi orang yang memandikan jenazah hukumnya adalah wajib. Sedangkan dalam mazhab yang jadid, dalam mazhab yang baru, kenapa harus ada qadim, ada jadid? Karena ilmu itu berkembang. Ilmu itu berkembang. Dan seorang yang punya ilmu, dia tidak boleh berhenti belajar. Setiap kita belajar, kita mendapatkan ilmu yang baru. Makanya Imam Syafi'i punya qaul qadim, punya qaul jadid. Karena beliau adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Dan semaksi perkataan-perkataan beliau yang lama. Walaupun tidak semua. Tidak semua perkataan beliau dalam mazhab yang qadim direvisi. Namanya hasil revisi, tentu revisinya tidak total. Revisi bagian-bagian yang beliau pandang memang perlu direvisi. Berdasarkan dalil-dalil yang baru yang beliau dapatkan. Sedangkan dalam pendapat yang jadid adalah hukumnya mustahab. Dan disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar, dan ini yang lebih rajih. Yang lebih rajih adalah pendapat yang mustahab. Apa dasarnya? Pendapat yang kedua, wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Lakin qala al-Imam Ahmad innahu mauqufun ala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Walidzalika lam yaqul biwujubihi. Wa qala Asy-Syafi'i law shahha al-haditsu laqultu biwujubihi. Jadi asalnya atau dalilnya adalah man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang telah memandikan jenazah, maka hendaklah dia dia mandi. Falyaghtasil. Maka hendaklah dia mandi. Maka falyaghtasil ini bentuknya adalah fi'il mudhari' yang ditambah dengan lamul amri. Maka dipahami dalam mazhab yang lama, ini adalah perintah. Dan perintah itu hukum dasarnya adalah wajib. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang mengangkat jenazah, hendaklah dia berwudu. Siapa yang mengangkat jenazah, hendaklah dia berwudu. Jadi ada yang memandikan, ada yang mengangkat. Jadi yang mengangkat tapi tidak memandikan, dia cukup berwudu. Dan bagi orang yang langsung memandikan, maka dia mandi. Ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya adalah hasan. Akan tetapi Imam Ahmad berkata bahwa hukumnya adalah mauquf kepada Abi Hurairah. Artinya dalam pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hanya sampai kepada Abi Hurairah saja. Karena itu, karena tidak sampai kepada Nabi SAW, maka Imam Ahmad menyatakan bahwa mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Tidak sampai wajib. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i, "Lau shahhal haditsu laqultu biwujubihi." Andaikan hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mengatakan hukumnya adalah wajib. Nah, jadi ini perkataan beliau dalam
madhab yang jadid, ya. Revisi madhab yang qadim. Jadi beliau menyatakan hukumnya wajib. Artinya apa? Artinya beliau setelah meneliti kembali hadis ini, beliau temukan bahwa hadis ini mauquf kepada Abi Hurairah sebagaimana disebutkan oleh. Jadi beliau menyatakan andaikan sahih, ya. Jadi kalau mengatakan andaikan sahih berarti tidak sahih, ya. Karena dia tidak sahih berarti tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mewajibkan, ya, dalam mewajibkan. Baik. Ini hukum mandi mandi setelah memandikan jenazah. Kapan kita mandi? Tentu setelah kita memandikan. Ya. Setelah kita memandikan, maka kita mandi juga, mandi sendiri. Selanjutnya, wa minal aghsal al-masnunah ghuslul kafiri idza aslama. Ya. Di antara mandi yang disunnahkan adalah mandinya seorang kafir apabila dia masuk Islam. Waruya annahu alaihi salatu wassalam amara Qais bin Asim wa Thumamah bin Uthal an yaghtasila lamma aslama wa lam yujibhu li'anna jama'atan aslamu falam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi wa li'anna al-islama taubatun min ma'siyah falam yajib al-ghuslu minhu kasairil ma'asi wa hadha fi kafirin lam yajnub fi kufrihi fa in ajnaba fal madhhabu annahu yalzamuhul ghuslu ba'dal islami li'adami sihhatin niyati minhu hala kufrihi. Ya. Jadi riwayatnya atau dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim, Qais bin Asim bin Sinan bin Khalid bin Munqir bin Ubaid At-Tamimi As-Sa'di. Abu Ali yuqalu Abu Qubaisah wa yuqalu Abu Talhah. Wufida ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi wafdi Tamimin sanata tis'in fa aslama wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sayyidu ahli al-wabar wa kana aqilan haliman samhan nazal al-Basrah wa bihamat. Ya. Qais bin Asim namanya adalah Qais bin Asim bin Sinan bin Khalid bin Munqir bin Ubaid At-Tamimi As-Sa'di. Dikenal dengan kunyah Abu Ali atau Abu Qubaisah atau Abu Talhah. Beliau diutus oleh Bani Tamim bersama-sama rombongan mereka untuk pergi menemui Rasulullah SAW pada tahun ke-9 Hijri. 9 Hijriah. Ya, jadi setahun sebelum Rasulullah wafat. Ya. Jadi akhir-akhir masa kenabian. Maka Qais bin Asim kemudian masuk Islam pada saat itu. Ya. Dan Rasulullah berkata tentang beliau, hadza sayyidu ahlil wabar. Ini adalah tuannya suku Wabar. Dan beliau adalah orang yang aqil, halim, samh. Aqil artinya orang yang cerdas, halim, orang yang lembut, dan samhan, ya. Orang yang sangat toleran. Ya. Ini tentang Qais bin Asim. Dan juga Thumamah bin Uthal, ya, sahabat yang lain yang disuruh oleh Nabi SAW mandi ketika mereka masuk Islam adalah Thumamah bin Uthal, yaitu Ibn Nu'man bin Salimah bin Utaibah al-Hanafi al-Yamami. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna Thumamata thabata ala islami hina irtadda ahlul Yamamah wartahala huwa wa man ata'ahu min qaumihi falahiqa
bil Ala ibn al-Hadrami faqatala ma'ahu al-murtaddin min ahli al-Bahrain falamma dhafara washtara Thumamata hullatan kanat likabirihim fara'aha alaihi nasun min bani Qais ibn Tha'labah fadhannu annahu huwa alladhi qatalahu wa salabahu faqataluh. Ya. Thumamah bin Uthal bin Nu'man bin Salimah bin Utaibah al-Hanafi al-Yamami dari penduduk Bani Yamamah. Dan penduduk Bani Yamamah ini adalah penduduknya dari siapa? Penghulu murtadin, Musailamah al-Kadzdzab, ya, yang mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Thumamah ini ketika kaumnya murtad, dia mempertahankan imannya, dan karena dia mempertahankan imannya, dia pergi dari Yamamah. Ya, dia berhijrah. Dia tidak mau tinggal bersama kaumnya, karena kaumnya sudah murtad. Kemudian, dia bertemu dengan Al-Ala ibn al-Hadrami. Ya. Dia bergabung dengan Al-Ala ibn al-Hadrami, dan mereka pun memerangi kaum murtadin di Bahrain. Kaum murtadin dari penduduk Bahrain. Karena pada masa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang murtad, ya, waliyadzubillah min dzalik. Penduduk Bani Yamamah, penduduk al-Yamamah dan juga penduduk al-Bahrain. Maka Thumamah bin Uthal, beliau ikut memerangi kaum murtadin dari ahli Bahrain. Ya. Kemudian setelah mereka menang, ya, Thumamah menang. Kemudian, ya, tokoh murtadin dari Bahrain itu tewas juga, dan karena dia tewas, maka hartanya menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan. Ya. Dan dari harta rampasan itu ada hullah. Ya. Hullah itu artinya perhiasan. Ya. Yang dijadikan sebagai harta rampasan oleh kaum muslimin yang jatuh kepada tentara Islam. Kemudian perhiasan itu dibeli oleh Thumamah. Ya. Jadi bukan jatuh kepada Thumamah, tapi beliau beli dari tentara muslim yang mendapatkan harta rampasan tersebut. Jadi beliau beli. Kemudian ketika beliau membawa perhiasan ini, keluarga tokoh dari murtadin itu melihat Thumamah yang membawa perhiasannya, mereka menyangka Thumamah orang yang mengambil perhiasan itu dari sang tokoh yang mati itu. Ya. Maka mereka pun membunuh Thumamah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi Thumamah syahid di tangan orang-orang murtadin. Ya. Dan dua orang ini ketika mereka masuk Islam, mereka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Tapi kenapa dikatakan mandi masuk Islam itu sunnah? Karena pada peristiwa yang lain ada juga orang yang masuk Islam tapi tidak disuruh mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak semua orang masuk Islam pada masa Nabi disuruh mandi. Ada yang disuruh mandi, ada yang tidak. Ya. Karena ada yang disuruh dan ada yang tidak, maka disimpulkan hukumnya adalah sunnah saja. Hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian alasan yang kedua kenapa dia sunnah, karena masuk Islamnya seseorang itu sama dengan dia bertaubat dari kemaksiatan. Ya.
bertobat dari kemaksiatan. Falam yajib al-ghuslu minhu kasairil ma'asi. Maka tidak wajib hukumnya mandi kalau kita taubat dari maksiat. Walaupun kalau disunnahkan maka tetap sunnah. Sebelum sunnah salat sunnah taubat, istilah sebagian para ulama. Ya. Ini bagi orang kafir yang ketika dia masuk Islam dia tidak dalam keadaan junub. Ya. Tidak dalam keadaan junub. Tapi kalau dia dalam keadaan junub, maka mazhab Syafi'i melazimkan atau mengharuskan sang mu'allaf itu untuk mandi. Ya. Jadi setelah dia masuk Islam, dia mandi. Alasannya apa? Kenapa kalau junub harus mandi? Karena niat yang dilakukan sebelum masuk Islam itu tidak sah. Jadi mandinya tidak sah. Karena itu dia wajib mengulang mandi junubnya itu. Ya, jadi yang diulang adalah mandi junub, ya, bukan mandi masuk Islam. Ya. Adzan dulu. Mas, ambil air minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu jenis mandi lagi karena ini bagian yang terakhir dari fasal yang kedua tentang mandi sunnahnya. Wa minal aghsalil masnunati ghuslul majnuni idza afaqa wa kadzal mughma alaih. Ya. Dan di antara mandi yang disunahkan adalah mandi bagi orang yang gila apabila dia sembuh, ya, sadar dari gilanya. Atau orang yang pingsan ketika dia sudah siuman, ya, sudah sadar. Nah, disebutkan ada beberapa dalil dalam ta'liq disebut warada fil hadits sahih alladzi rawathu Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul ightasala annahu sallallahu alaihi wasallam ightasala min al-ighma wa rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa ghairuhum wa qisa bil ighma'i al-majnun li'annahum fi ma'nahu bal huwa aula. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pingsan, ya. Dan setelah beliau sadar, beliau mandi. Ya. Dan majnun dikiaskan dengan pingsan. Ya, bahkan min babi aula, ya. Lebih utama atau lebih karena majnun itu tidak sadarnya lebih lama daripada orang yang pingsan. Ya, kalau orang pingsan mungkin beberapa jam saja. Dia tidak sadar. Tapi kalau orang majnun, ya, karena hilang akalnya, dia tidak sadar dalam waktu yang lama. Ya, ini hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa yang menimpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat. Ya. Kemudian alasan yang lainnya berkata Imam Asy-Syafi'i, ma janna insanun illa unzila. Ya. Qala ba'duhum idza kana al-majnunu yunzilu ghaliban fayanbaghi an yajibal ghuslu kan naumi yanqudul wudu'ah li'annahu madinnatul hadathi. Nah, kenapa orang majnun dan orang pingsan disunahkan untuk mandi? Karena bisa jadi pada waktu mereka pingsan atau pada waktu dia gila, dia mengeluarkan air mani. Ya, mengeluarkan air mani. Madhinnah, disebut madhinnah, itu artinya adalah kemungkinan. Ya, kemungkinan dia mengeluarkan mani. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ma junna insanun illa unzil. Ya. Seseorang itu tidaklah gila, kecuali dia juga akan unzil, akan mengeluarkan air mani. Karena dia keluar air maninya, maka diistihbabkan untuk mandi. Ya. Berkata sebagian ulama, kalau alasannya keluar mani, maka hukumnya bukan sunnah, akan tetapi wajib. Idza kana al-majnunu yunzilu ghaliban fayanbaghi an yajibal ghuslu kan naumi yanqudul wudu, li'annahu madhinnatul hadath. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau alasannya
bahwa pingsan dan gila sebagai suatu waktu yang yang merupakan madhinnatul inzal, ya, kemungkinan besar dia mengeluarkan mani, maka hukum mandinya tidaklah sunnah, akan tetapi wajib. Ya, akan tetapi wajib. Sebagaimana orang yang tidur, hukumnya wajib wudu karena wudunya batal. Ya, karena orang tidur itu seperti yang kita sudah sebutkan, salah satu pembatal wudu adalah tidur. Kenapa tidur membatalkan wudu? Karena dia adalah kemungkinan bisa berhadas. Yang berdasarkan berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan, bahwa hadisnya, mata itu menjadi wi'a'u asyah, ya. Al-ainan wi'a'u asyah. Mata itu kalau dia sadar, dia menjadi penahan, ya, penahan dari keluarnya hadas. Tapi ketika mata itu tidur, maka dia tidak lagi bisa menahan hadas. Ya, karena dia tidak bisa menahan hadas, maka dihukumi batal wudunya. Maka dia wajib berwudu. Nah, begitu juga kata mereka, kalau gila dan pingsan itu kemungkinan sebagai madhinnatul inzal, maka hukum wajibnya adalah mandi. Hukum mandinya adalah wajib. Walaupun pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama alladzina qalu bil istihbab bi anna an-nauma madhinnatun la alamata fiha 'alal hadath ba'dal ifaqah wal maniyu ainun yumkinu ru'yatuha. Ya. Jadi bedanya, kata jumhur, apa bedanya orang tidur diwajibkan wudu dan orang pingsan diwajibkan disunnahkan mandi. Ya. Kenapa orang pingsan disunnahkan mandi, sedangkan orang tidur diwajibkan wudu? Jumhur ulama mengatakan kondisinya berbeda. Ya. Karena kalau tidur membatalkan wudu, hadasnya itu tidak berwujud. Ya. Kan angin tidak berwujud. Ya, tidak ada wujudnya. Ya. Maka kalau sesuatu yang tidak berwujud, keraguannya jadi besar. Paham ya? Keraguan apakah batal atau tidak itu jadi besar. Ya. Maka karena keraguannya jadi besar, maka diwajibkan wudu untuk menghilangkan keraguan itu. Sedangkan orang yang pingsan, setelah dia sadar, mani itu ada wujudnya. Ya. Bisa dilihat dia. Ya. Bisa dilihat itu mani. Nah, kalau dia ada mani, oke, wajib. Tapi kalau dia tidak ada mani, ya. Kan mani bisa dilihat karena dia ada cairannya. Dan cairan mani itu banyak. Ya. Jumlahnya banyak. Karena dia bukan madhi atau bukan wadi. Tapi air mani itu jumlahnya cukup banyak. Volumenya banyak. Ya, maka kata para ulama, ini bedanya antara orang tidur diwajibkan wudu dan orang pingsan ketika sadar hanya disunnahkan saja mandi. Kenapa? Karena orang yang tidur itu madhinnatul hadath, dan hadatsnya itu tidak berwujud, ya, atau tidak punya materi, ya, tidak ada barangnya, nah, kentut tidak ada barangnya itu. Ya. Nah, kalau mani, ya, dia ada barangnya, bisa dideteksi, ya, bisa dideteksi dia. Ya. Karena dia bisa dideteksi, maka untuk menyimpulkan dia keluar mani atau tidak itu gampang. Jadi kalau tidak ada barangnya berarti tidak ada maninya. Ya, tidak ada maninya. Artinya dia pingsan saja tapi tidak inzal. Ya, itu namanya madhinnah. Ya. Maka yang pingsan kemudian sadar, hukum mandinya adalah sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang tadi kita baca. Baik.
Kita cukupkan sampai sini dulu, masih ada 2 fasal lagi ya tentang mandi-mandi sunnah. Ya, nanti kita sebutkan karena sini ada berapa? Ada 17 ya. Kita sudah menyebutkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian 6, 7, 8, 9 ya. 9 jenis mandi. Berarti masih ada 8 jenis mandi sunnah lagi. Insyaallah kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.